siang Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran bahasa Indonesia. Jika kemarin kita mempelajari tentang teks deskripsi, teks cerita fantasi, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya, apakah Anda tahu apa itu teks prosedur? Jika kita lihat dari bahasanya prosedur, yaitu proses. Berarti teks ini bercerita tentang proses bagaimana melakukan sesuatu. Baik, Ananda siap? Mari kita lanjut pada materi. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya ya. Baik, kita mulai. Teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti suatu proses untuk membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Baik, kita akan mempelajari juga tentang ciri-ciri teks prosedur dari segi isi. Ada 3, yaitu yang pertama, teks prosedur ini berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, berisi kegiatan yang dilakukan secara urut atau secara runtut. Ciri bahasa yang terdapat dalam teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Karena teks prosedur ini berfokus untuk pembaca agar melakukan sesuatu. Contoh kalimat perintah, matikan seluruh aplikasi yang tengah menyala pada layar komputer. Nah, itu meminta pembaca untuk mengikuti apa yang telah dituliskan oleh penulis. Yang kedua, menggunakan kalimat saran. Kalimat saran yaitu kalimat yang menghendaki atau memberikan pilihan yang lebih baik kepada pembaca. Contohnya, sebaiknya menggunakan api yang kecil. Nah, kata sebaiknya merupakan salah satu kata kunci untuk kalimat saran. Yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran akurat. Apa maksud akurat? Yaitu penulis hendaknya memberikan data atau ukuran-ukuran yang pasti kepada pembaca sehingga pembaca dapat memahami berapa ukuran yang disebutkan oleh penulis. Misalnya 1/4 kilogram. Nah, 1/4 kilogram itu merupakan data yang pasti. Dan dalam teks prosedur ini kita tidak menggunakan kira-kira 1/4 kilogram, tidak, tetapi kita menggunakan 1/4 kilogram. Yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Maksudnya, menggunakan kalimat yang jelas batasannya, seperti rebus hingga menjadi bubur. Batasannya yaitu menjadi bubur. Contoh lainnya, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Dan aturan yang jelasnya yaitu menjadi segitiga sama kaki. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur melakukan sesuatu. Teks ini bertujuan untuk memandu seseorang dalam melakukan sesuatu hal atau dalam melakukan suatu kegiatan secara tepat dan urut. Nah, contoh dari teks prosedur melakukan sesuatu yaitu cara melakukan tari piring. Nah, berarti teks tersebut akan memandu bagaimana seseorang untuk melakukan atau melaksanakan tari piring tersebut. Kita bisa lihat berikut contoh dari tari piring.
Baik, yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur ini berisi cara untuk membuat sesuatu. Biasanya ini berkaitan dengan cara membuat suatu makanan atau suatu kerajinan. Yang ketiga, teks prosedur memainkan sesuatu. Jadi, teks prosedur ini bertujuan untuk memandu seseorang bisa memainkan suatu alat tertentu secara tepat. Biasanya ini contohnya untuk memainkan suatu alat musik seperti memainkan seruling. Baik, selanjutnya kita masuk pada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini dibagi menjadi dua sesuai dengan jenisnya, yaitu struktur teks prosedur cara membuat dan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, cara membuat itu strukturnya terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan struktur teks prosedur cara melakukan suatu pekerjaan terdiri atas tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Perbedaan keduanya yaitu terletak pada alat dan bahan, karena teks prosedur cara membuat membutuhkan alat dan bahan, sedangkan melakukan sesuatu tidak membutuhkan alat dan bahan. Baik, kita mulai pada struktur yang pertama, yaitu tujuan. Nah, tujuan ini berisi tentang apa yang akan kita buat. Dengan ini, penulis mencoba mengungkapkan minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Nah, struktur tujuan ini menggunakan pilihan kata yang mampu menarik pembaca atau pemirsanya. Nah, silakan Anda perhatikan teks berikut ini. Nah, di sana ada penggalan teks yang merupakan termasuk struktur tujuan. Kita baca. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan juga gizinya, juga membuat struktur bubur beras merah ini menjadi pulen. Nah, yang mana tujuannya? Yang mana yang menarik perhatian pembaca? Yaitu menu sarapan sehat dan kaya serat. Nah, itu akan memancing orang lain untuk mau membuat atau sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Nah, jika kita lihat, ini termasuk jenis apa? Ya, Ananda betul. Ini termasuk jenis teks prosedur cara membuat. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh struktur teks prosedur bagian tujuan berikut ini. Nah, ini silakan kita baca. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukan dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Perlu diketahui bahwa penyebaran virus penyakit pertama kali bisa berasal dari tangan kita sendiri yang tanpa sadar telah memegang sesuatu yang kotor. Nah, ini termasuk pada struktur tujuan karena dia berisi motivasi, dia berisi penguat agar orang lain mau melakukan apa yang dipandu oleh penulis. Nah, menurut pendapat Ananda, ini termasuk jenis teks prosedur yang mana? Ya, Ananda betul. Ini termasuk teks prosedur cara melakukan suatu pekerjaan. Baik, struktur yang kedua yaitu ada alat dan bahan. Nah, jika kita bicara tentang alat dan bahan, pasti ini termasuk dalam jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Sebenarnya apa perbedaan alat dan bahan? Alat adalah segala sesuatu yang tidak habis setelah digunakan. Sedangkan bahan adalah segala sesuatu yang akan habis setelah digunakan. Contohnya, alat seperti sendok, sedangkan bahan seperti 1 kg gula. Itulah perbedaan antara alat dan bahan. Selanjutnya, kita masuk pada struktur yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan sesuatu yang inti dari
teks prosedur ini, karena pada langkah-langkah ini berisi panduan seseorang melakukan sesuatu secara urut. Baik, kita lihat lagi contoh dari struktur bagian langkah-langkah ini. Coba Anda perhatikan teks berikut ini. Nah, di sana ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, didihkan air, kemudian tambahkan kangkung dan bayam, dan kemudian angkat dan hidangkan secara panas. Nah, itu termasuk langkah-langkah. Kemudian, langkah-langkah ini termasuk pada jenis struktur teks prosedur. Ya, ini termasuk teks prosedur membuat. Selanjutnya kita lihat contoh kedua yang berupa struktur langkah-langkah berikut ini. Nah, di sana ada pertama, basahilah tangan hingga pergelangan dengan air. Kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan. Selanjutnya, gosoklah punggung tangan. Kemudian, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari. Nah, itu termasuk bagian struktur langkah-langkah. Jika Anda perhatikan, ada 2 bentuk cara penyampaian struktur langkah-langkah. Yang pertama, berupa urutan menggunakan penomoran, yaitu 1, 2, dan 3. Dan yang kedua, cara penyampaiannya adalah menggunakan paragraf dengan menggunakan kata pertama, kemudian, selanjutnya. Nah, itu termasuk 2 cara pengungkapan langkah-langkah struktur teks prosedur. Struktur selanjutnya yaitu penutup. Penutup ini adalah merujuk kembali kepada hal-hal yang telah disebutkan di pendahuluan, tetapi diulang menggunakan bahasa yang berbeda. Biasanya, penutup ini berisi tentang ucapan selamat atau motivasi orang untuk melakukannya. Contohnya, ternyata mudah membuat makanan tradisional yang satu ini. Kue lezat siap dinikmati. Atau contoh selanjutnya, dengan senam ringan, hidup sehat tetap bisa diusahakan di tengah pekerjaan yang padat. Nah, begitulah contoh dari penutup. Demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Dadah! Jangan lupa di subscribe dan juga di like.